Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Imam Malik bin Anas adalah pakar ilmu fikih dan hadis. Dia lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Kesuksesannya menjadi pendiri mazhab Maliki berawal dari nasihat sang ibu untuk mengenyam pendidikan di Masjid Nabawi. Di sana, ia mulai menghafal Al-Quran dan hadis. Materi pendidikan menulis masih langka. Para pelajar saat itu harus memiliki ingatan kuat. Kondisi tersebut tidak memengaruhi Imam Malik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Saat seorang guru menceritakan hadis Nabi, Imam Malik biasa memahami setiap hadis. Kemudian, dia mencoba melafalkan hadis untuk dirinya sendiri. Hal ini guna memastikan dia mempertahankan setiap hadis. Suatu saat, dia menghadiri suatu sesi yang menceritakan dan mendiskusikan 30 hadis. Ketika sesi selesai, dia memeriksa retensi dari hadis tersebut. Sadar ada salah satu hadis yang lupa, Imam Malik segera mengejar gurunya untuk mempelajari hadis itu. Lalu, sang guru mendengarkan dan mengajari hadis yang terlupakan. Sebagai seorang ulama terkemuka, Imam Malik tidak hanya menghadiri lingkungan studi yang diselenggarakan oleh setidaknya 90 ulama. Namun, sepanjang hidupnya, dia berdiskusi tentang berbagai hal keimanan dengan rekan-rekannya dan para ulama yang datang ke Madinah pada saat musim haji. Dia juga memiliki hubungan dengan otoritas terkenal di berbagai belahan dunia Muslim. Imam Malik mulai mengajar di Masjid Nabawi sejak awal hidupnya saat usianya sekitar belasan atau 20-an. Dia tidak akan mulai mengajar sampai perintahnya untuk belajar agama disaksikan oleh tidak kurang dari 70 gurunya. Beberapa dari mereka datang untuk menghadiri sesi pengajaran mantan murid mereka untuk belajar darinya. Sebagai seorang tradisionalis konservatif, Imam Malik sangat menghormati hadis Nabi. Sejarah memberitahu sebelum Imam Malik mulai mengajarkan hadis, dia akan mandi dan memakai pakaian terbaiknya. Dia tidak akan mengizinkan siapapun meninggikan suaranya terlalu tinggi. Selama Imam Malik hidup 90 tahun, dia menyaksikan perubahan dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyah. Dia bertemu banyak khalifah yang dia perintahkan dengan ilmu dan nasihat. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dan dinasti Abbasiyah mengetahui Al-Muwatta, buku yang disusun oleh Imam Malik, dia mengirim utusannya untuk menjemput Imam Malik. Khalifah Harun ingin buku itu dibacakan oleh Imam Malik. Namun, saat utusan Harun sampai di kediaman Imam Malik, dia dengan sopan menjawab, "Sampaikan salamku kepada Khalifah. Katakan padanya, ilmu harus dikunjungi dan tidak boleh mengunjungi orang." Mendengar jawaban Imam Malik, Khalifah Harun menyalahkannya karena tidak mematuhinya. Lagi-lagi Imam Malik menjawabnya dengan sopan dan berkata, "Wahai pemimpin yang beriman, Allah yang Maha Kuasa telah mengangkatmu ke posisi terhormat ini. Jangan menjadi orang pertama yang merendahkan tempat dan menghina martabat ilmu dan pembelajaran sehingga Allah tidak merendahkan tempatmu. Aku tidak benar-benar ingin membangkang kepadamu, tetapi aku lebih ingin agar pemimpin beriman menunjukkan rasa hormat untuk belajar agar Allah dapat mengangkat posisinya." Akhirnya, Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan bersama Imam Malik ke rumah Imam Malik untuk mendengarkan dia dan bacaan dari bukunya. Imam Malik juga mengajarkan murid-muridnya melalui perkataan dan tindakan disertai dengan kerendahan hati. Dia menekankan kepada murid-muridnya
ungkapan terpenting yang harus dimiliki oleh seorang ulama sejati adalah berani mengatakan, "Saya tidak tahu." Pernah suatu ketika, ada seorang pria datang kepadanya dan menanyakan suatu masalah. Setelah mendengar itu, Imam Malik tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Jadi, dia berkata dengan rendah hati, "Saya tidak tahu." Pria tersebut sangat terkejut dan mengatakan, "Apa yang harus saya ceritakan kepada rakyat saya ketika saya pulang?" Imam Malik menjawab, "Katakan pada mereka, Malik ibnu Anas mengatakan dia tidak tahu." Dengan rasa tanggung jawab inilah Imam Malik mengajarkan orang-orang dan memberikan putusan religius fatwa. Terlepas dari kenyataan ini, mengumpulkan lebih dari 100.000 hadis serta belajar di tangan puluhan otoritas terkenal tentang masalah agama. Imam Malik dikenal karena bukunya Al-Muwatta sebagai komplikasi kedua dalam sejarah ajaran agama Islam. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut beberapa sejarawan, buku itu disusun selama 40 tahun. Saat ini, buku itu masih menjadi acuan utama bagi jutaan Muslim di Afrika Utara dan Sub-Sahara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Imam Maliki adalah orang yang sangat taat dan takut terhadap Allah. Dia menjalani kehidupan dengan pantang menyerah dan sering berpuasa, terkadang sekitar 4 hari dalam sepekan. Dia wafat pada tahun 170 Hijriah. Demikianlah kisah hidup pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.